Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadhiratul Aulia Rohmah dengan NIM 1520117130309 dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah dasar Hiperkes dan Keselamatan Kerja tentang identifikasi potensi bahaya dan risiko serta pengendaliannya di lingkungan sekitar. Mau tahu videonya? Tonton sampai habis! Identifikasi potensi bahaya dan risiko adalah kegiatan yang berupaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya suatu bahaya seperti peralatan, tempat kerja, prosedur kerja, dan lain-lain. Identifikasi potensi bahaya dan risiko merupakan salah satu tahap perencanaan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang diwajibkan dalam standar ISO 45001 tahun 2018 dan PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3. Dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor mekanik, faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Nah, kali ini aku bakalan kasih contoh aktivitas yang sering aku lakukan dan kita bakalan identifikasi potensi bahaya dan risikonya serta pengendalian. Jadi aktivitas yang pertama adalah mencuci motor di rumah menggunakan sabun cuci rambut atau shampoo. Potensi bahaya mekanik. Memarkirkan motor dengan standar tengah di tempat mencuci motor, risikonya adalah memarkirkan motor dengan standar tengah dapat berpotensi tertindih karena standar tengah retak akibat pernah mengalami kecelakaan. Eliminasi, menghilangkan potensi bahaya dengan melepas atau tidak menggunakan kembali standar tengah yang rusak. Substitusi, mengganti atau membeli standar tengah yang rusak dengan standar tengah yang baru dan ber-SNI. Modifikasi engineering, memodifikasi penambahan standar tengah agar lebih panjang dengan memotong lalu mengisi dengan besi dan disambung kembali agar kuat dan lebih awet. Administrasi, melakukan prosedur penggunaan standar tengah dengan benar dan saat berkendara, menghindari jalanan yang berlubang sehingga standar tidak mudah mengalami keretakan. Dan yang terakhir adalah APD, menggunakan safety shoes agar kaki terlindung dari bahaya tertindih motor. Potensi bahaya fisika, yakni suhu yang panas karena terpapar sinar matahari. Risikonya adalah mencuci motor di bawah terik matahari dapat mengakibatkan dehidrasi tingkat ringan serta menyebabkan risiko kulit terbakar bahkan terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar UV. Eliminasi. Hal ini tidak dapat dilakukan karena terik matahari tidak dapat dihilangkan. Substitusi, hal ini tidak dapat dilakukan karena suhu yang panas berasal dari sinar matahari. Modifikasi engineering membuat kanopi atau payupan sehingga pekerja tidak terkena sinar matahari langsung. Administrasi mengatur jadwal mencuci motor di jam-jam yang sedikit teduh untuk menghindari terik matahari dan mengatur jadwal minum agar terhindar dari dehidrasi ringan. PD menggunakan topi dan sunscreen untuk menghindari pekerja terpapar sinar matahari langsung. Hazard kimia. Dalam hazard kimia ini membersihkan kotoran yang menempel di mesin motor menggunakan sabun cuci rambut atau shampoo. Resikonya, sabun cuci rambut atau shampoo yang berlebih dapat berpotensi mengakibatkan kulit di area tangan mengalami iritasi. Eliminasi.
Hal ini tidak dapat dilakukan karena sabun cuci merupakan bahan penting dalam proses pencucian mesin motor. Substitusi mengganti sabun cuci rambut atau shampoo dengan sabun cuci khusus motor yang berasal dari bahan alami dan cukup ramah di kulit tangan. Modifikasi engineering mencampurkan shampoo dengan air untuk mengurangi kadar bahan kimia berbahaya dan dapat menggunakan sabun cuci piring yang bisa membersihkan noda membandel. Membaca komposisi dan mencari informasi terkait komposisi tersebut sehingga dapat mengetahui dampaknya apabila terlalu sering terpapar sabun cuci. APD menggunakan sarung tangan khusus mencuci untuk menghindari kontak langsung dengan sabun cuci. Potensi bahaya biologi. Kuman atau bakteri yang memungkinkan menempel pada spons cuci motor. Resikonya adalah spons cuci yang lembab itu dapat menjadi tempat bakteri berkembang biak dan berpotensi menularkan berbagai macam penyakit. Eliminasi membuang spons lama akibat terlalu sering digunakan sehingga dapat menjadi sarang kuman atau bakteri. Substitusi mengganti spons yang telah terpakai dengan spons baru atau mengganti dengan sikat agar dapat menjangkau bagian-bagian kecil mesin motor. Modifikasi engineering memberikan wadah spons jaring-jaring agar air yang ada di spons dapat mengalir keluar. Administrasi melakukan pengecekan apakah spons sudah benar-benar kering setelah digunakan dan melakukan pengecekan apakah masih layak digunakan atau tidak. APD menggunakan sarung tangan khusus mencuci untuk menghindari kontak langsung dengan kuman atau bakteri yang ada pada spons. Potensi bahaya ergonomi. Mencuci motor dengan posisi jongkok untuk menjangkau bagian-bagian kecil motor. Resikonya adalah jongkok terlalu lama dapat mengakibatkan terjadinya nyeri sendi. Eliminasi. Hal ini sepenuhnya tidak dapat dilakukan karena mengingat bagian-bagian kecil motor berada di area bawah sehingga menuntut pencuci untuk tetap jongkok. Substitusi mengganti posisi jongkok dengan posisi berdiri apabila memungkinkan. Modifikasi engineering adalah memodifikasi selang air menjadi semprotan bertekanan tinggi agar mudah menjangkau bagian-bagian kecil motor sehingga tidak perlu jongkok terus-menerus. Administrasi melakukan peregangan saat kaki mulai merasa nyeri, dan APD menggunakan deker lutut untuk meminimalisir terjadinya risiko cedera dan memberikan rasa nyaman pada sendi. Hazard psikologi. Heat stress akibat mencuci motor di bawah terik matahari. Risikonya mencuci di bawah terik matahari berisiko mengalami kelelahan dan mudah emosi. Eliminasi. Hal ini tidak dapat dilakukan dikarenakan kelelahan merupakan dampak dari setiap kali melakukan suatu aktivitas. Substitusi. Hal ini tidak dapat dilakukan karena kita tidak dapat memilih efek atau dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas. Modifikasi engineering mendengarkan musik dapat membangun suasana hati lebih menyenangkan sehingga emosi dapat terkendali. Administrasi mengatur jadwal pindah tempat yang lebih dingin dan melakukan istirahat serta minimalisir rasa lelah dan sedikit meredam emosi. APD menggunakan topi dan sunscreen untuk menghindari pekerja dari terik matahari yang dapat mengakibatkan heat stress. Aktivitas kedua yakni kuliah online. Hazard mekanik. Kabel charge laptop yang terulur karena posisi stop kontak berada di lantai. Risiko, kabel yang terulur berpotensi tersandung sehingga menyebabkan lubang. Eliminasi, menghilangkan kabel dengan mencabut charger dari stop kontak apabila selesai digunakan. Substitusi, mengganti posisi stop kontak dengan ditempel ke dinding sehingga kabel tidak berantakan.
Modifikasi engineering memanfaatkan teknologi wireless yang tidak membutuhkan kabel dalam charging laptop dan memasang kabel DAC sebagai pelindung kabel lantai agar tidak membahayakan. Administrasi memberi peringatan kepada pekerja agar tidak mencharge laptop sembarangan dan menerapkan prosedur mencharge dengan benar. APD menggunakan knee protector untuk melindungi lutut dari bentur. Hazard fisika. Online learning yang menggunakan laptop. Risiko terpapar radiasi dan penggunaan laptop terlalu lama menyebabkan overheat sehingga berpotensi mengalami mata lelah dan berair. Eliminasi. Hal ini tidak dapat dilakukan karena laptop merupakan perangkat penting dalam online learning. Substitusi mengganti laptop dengan menggunakan smartphone, namun besar radiasi laptop dan smartphone sama, sehingga tidak merubah risiko yang akan ditimbulkan, maka hal ini tidak dapat dilakukan. Modifikasi engineering melindungi layar laptop dengan filter anti radiasi dan memberi tambahan cooling pad agar terhindar dari overheat pada laptop. Administrasi mengatur tiap 30-50 menit mengistirahatkan mata selama 5 menit. Mengatur jarak layar laptop dengan mata idealnya 45 cm dan mengatur pencahayaan laptop yang nyaman di mata. APD menggunakan kacamata anti radiasi untuk melindungi mata ketika menatap layar laptop. Hazard biologi. Terdapat semut merah akibat di area meja belajar terdapat makanan ringan yang berserahan. Risiko, semut merah dapat menggigit pekerja sehingga menyebabkan bengkak yang disertai rasa gatal. Eliminasi menghilangkan makanan ringan yang ada di area meja belajar. Substitusi mengganti jenis makanan ringan manis yang berpotensi datangnya semut merah. Modifikasi engineering meletakkan makanan ringan pada toples agar terkesan rapi dan tidak menghabiskan tempat, serta memberikan kapur semut di area meja belajar untuk mencegah semut merah datang. Administrasi membuat jadwal rutin membersihkan area meja belajar untuk menghilangkan potensi ruang belajar kotor dan mengakibatkan adanya semut merah. APD menggunakan lotion anti serangga agar terhindar dari gigitan semut. Hazard ergonomi. Mengetik tugas berjam-jam di laptop dengan posisi duduk tidak ergonomis. Risiko mengetik terlalu lama dengan posisi duduk tidak ergonomis mengakibatkan nyeri pada leher, bahu, dan punggung. Eliminasi menghilangkan kebiasaan buruk mengetik tugas dengan posisi yang tidak ergonomis agar tidak mengakibatkan nyeri pada leher, bahu, dan punggung. Substitusi mengganti cara duduk yang lebih ergonomis sehingga mengurangi risiko nyeri pada leher, bahu, dan punggung. Modifikasi engineering merancang desain lingkungan belajar yang ergonomis dengan memperhatikan aspek ketiga sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mempengaruhi administrasi mengatur jarak pandang ke layar laptop, mensejajarkan layar dengan mata untuk mengurangi tekanan leher dan punggung, serta membuat jadwal istirahat mata tiap 20 menit selama 20 detik. APD menggunakan korset untuk mencegah low back pain dan menggunakan bantal leher untuk mengurangi leher kaku. Hazard psikologi. Mulai aula penuh karena tugas yang banyak dan deadline berantakan. Itu tugas yang banyak mengakibatkan stres, emosi tidak stabil, pola makan tidak teratur, dan kurangnya waktu tidur. Eliminasi menghilangkan stigma negatif dan overthinking akibat tugas yang terlalu banyak dan menghilangkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Substitusi mengganti mindset lebih positif agar tidak menimbulkan stres yang berkepanjangan. Modifikasi engineering mendengarkan lagu favorit saat mengerjakan tugas agar suasana hati lebih nyaman dan emosi dapat terkontrol dengan baik. Administrasi mengatur timeline tugas dan mengerjakan di awal waktu
serta membuat jadwal daily activity agar pola makan dan pola tidur lebih teratur. APD, hal ini tidak dapat dilakukan karena stres timbul dari pikiran individu. Aktivitas 3, yakni latihan band di studio musik. Hazard mechanic. Kabel-kabel yang terulur karena posisi stop kontak berada di lantai. Eliminasi menghilangkan kabel yang terulur dengan mencabut kabel setelah digunakan. Tapi hal ini tidak dapat dilakukan karena pemasangan kabel ke alat musik dan sound membutuhkan waktu yang lama. Substitusi mengganti posisi stop kontak di area yang dekat dengan alat musik sehingga kabel-kabel tidak memakan tempat. Modifikasi engineering menambahkan gantungan kabel di dinding-dinding agar kabel-kabel yang tidak digunakan dapat tersimpan rapi. Administrasi mengatur posisi alat-alat musik dan sound system di dekat sumber listrik. APD menggunakan knee protector untuk melindungi lutut dari benturan. Hazard fisika. Terdapat banyak sekali alat musik dan sound system yang menghasilkan bunyi keras dapat menimbulkan kebisingan. Risikonya, kebisingan dengan pajanan terus-menerus dapat menyebabkan sensasi suara gemuruh dan berdenging, sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Eliminasi. Hal ini tidak dapat dilakukan karena alat musik sewajarnya memang menghasilkan bunyi, apalagi dengan bantuan sound system yang fungsinya untuk mengeraskan suara. Substitusi hal ini tidak dapat dilakukan. Modifikasi engineering memodifikasi area studio dengan pemasangan peredam bunyi dan memasang alat pengukur kebisingan level suara sound meter untuk mengurangi tingkat polusi suara. Administrasi mengatur volume sound system yang nyaman dengan telinga dan mengurangi pajanan dengan tidak sering berada di area yang menimbulkan kebisingan. APD menggunakan alat pelindung telinga seperti earplug dan earmuff atau headphone yang dapat mengurangi kebisingan. Hazard kimia. Dapat beberapa barang yang berdebu di area studio. Risiko menghirup debu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit pernafasan seperti sesak napas. Eliminasi menghilangkan barang yang usang apabila sudah tidak digunakan lagi dan menghilangkan debu dengan rutin membersihkan studio. Substitusi hal ini tidak dapat dilakukan karena mengganti barang-barang yang telah usang dengan barang baru merupakan tindakan pemborosan. Modifikasi engineering memasang alat penghisap debu otomatis atau air purifier yang berfungsi untuk membersihkan debu dan bakteri di area studio. Administrasi mengatur jadwal pembersihan studio secara rutin serta penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi studio. APD menggunakan alat pelindung pernapasan berupa masker dan sarung tangan ketika membersihkan studio. Hazard ergonomi. Bermain gitar listrik menggunakan strap sambil berdiri. Risiko beban gitar listrik yang berat dengan waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan nyeri pada bahu dan punggung. Eliminasi menghilangkan kebiasaan bermain gitar listrik menggunakan strap sambil berdiri yang merupakan bukan posisi ergonomis. Substitusi mengganti posisi berdiri dengan duduk di kursi sehingga mengurangi rasa nyeri bahu dan punggung. Modifikasi engineering, hal ini tidak dapat dilakukan. Administrasi mengatur jam istirahat saat bermain gitar dan melakukan peregangan ketika mulai merasa pegal. APD menggunakan bantalan pada bahu dan korset penyangga punggung sehingga bentuk tubuh tetap tegak. Hazard psikologi. Sifat pelatih yang perfeksionis sehingga menuntut anak didiknya berlatih keras dan berulang-ulang. Risiko terus menguras seseorang dalam berlatih dapat menimbulkan stres. Eliminasi menghilangkan stigma buruk terhadap pelatih dengan berpikiran positif bahwa hal ini dilakukan demi terciptanya hasil yang memuaskan.
Substitusi mengganti mindset diri sendiri bahwa apa yang dilakukan pelatih adalah yang terbaik sehingga tidak menimbulkan pikiran buruk. Modifikasi engineering menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dengan sering bercanda gurau dengan kawan satu tim maupun dengan pelatih sehingga tidak ada gap. Administrasi mengatur emosi diri agar tidak menimbulkan stres berkepanjangan. Oke deh, hal ini tidak dapat dilakukan karena berhubungan dengan mindset seseorang. Nah, kesimpulannya, potensi bahaya terdapat hampir di setiap tempat di mana dilakukan suatu aktivitas, baik di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dengan tepat, akan menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Potensi bahaya dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian kepada yang pertama manusia, yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan. Yang kedua adalah properti, termasuk peralatan kerja, mesin-mesin, dan lain-lain. Yang ketiga lingkungan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang keempat adalah kualitas produk barang dan jasa, serta yang terakhir adalah nama baik perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ikan hiu makan cacing. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.